Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Baru-baru ini saya dikirimi satu video yang tampaknya sudah tersebar luas, tapi menggelisahkan, atau mungkin lebih tepat membingungkan si pengirim itu. Setelah saya lihat, ternyata isinya tentang Injil Markus bab 15 ayat 25. Dan di situ dikatakan bahwa teks ini menjadi bukti bahwa Injil itu sudah dirubah. Mungkin orangnya keliru, bukan dirubah tapi diubah. Ya, kalau dirubah nanti dijadikan rubah. Ya. Itu diubah. Ya. Tapi jelaskan maksudnya, dikira bahwa Injil Markus 15 ayat 25 itu bukti bahwa Alkitab itu diubah-ubah. Saya baca, ternyata kuncinya di sini, dia katakan. Karena di Markus itu tertulis begini, waktu itu jam 9 pagi ketika mereka menyalibkan dia. Nah, kenapa atau mengapa dikatakan jam 9 pagi? Karena dalam bahasa Yunaninya ora trite. Jadi ora trite itu adalah jam ketiga. Baik, saya mau jelaskan bahwa ini bukan suatu bentuk mengubah teks Alkitab. Dalam menerjemahkan Alkitab memang tidak gampang, ya. Tidak cukup bahwa Anda tuh tahu bahasa Yunani, tahu bahasa Ibrani, apalagi nanti mengambil kata itu dari Google. Ya, tidak cukup untuk bisa menerjemahkan sebuah Alkitab. Orang perlu tahu paling tidak ilmu Alkitab. Selain itu, ya tahulah latar belakang bagaimana penulisan teks itu, ya latar belakang sejarahnya seperti apa. Selain itu, ya perlu diingat bahwa Alkitab itu bukanlah sesuatu yang diturunkan dari surga. Jadi masih saja ada orang yang berpikir, baik itu orang Kristen maupun orang di luar Kristen, itu menyangka Alkitab itu sesuatu yang turun dari surga. Alkitab itu tidak diturunkan dari surga, apalagi mengatakan bahwa ya, Taurat itu diturunkan kepada Musa, lalu Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Sama sekali itu konsep yang salah. Alkitab itu buku kesaksian iman, ditulis oleh banyak orang. Ya, banyak, dan itu ditulis oleh manusia yang mendapat inspirasi ilahi. Roh Kudus memberi dia inspirasi, lalu dia tulis kesaksiannya tentang Allah, khususnya tentang Yesus Kristus yang dia alami. Itu dia tulis. Dan Yesus yang telah dia imani. Oleh karena itu, kalau mau menerjemahkan Alkitab, perlu juga iman. Iman akan Yesus Kristus. Selain itu, perlu juga inspirasi Roh Kudus. Karena itu orang perlu terbuka ya, akan ilham Roh Kudus di situ. Oleh karena itu, saya sekarang mau mencoba menjelaskan apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan ora trite. Dan mengapa Lembaga Alkitab menerjemahkannya dengan jam 9 pagi. Jadi cara berpikirnya begini, kita lihat, mari kita analisa sedikit teksnya pelan-pelan supaya mereka yang tidak tahu bahasa Yunani juga bisa mengerti. Saya baca teksnya ya. Waktu itu di dalam bahasa Yunaninya ende hora trite kai estaurosan auton. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, ya de itu maka atau dan lalu, n ya ia adalah atau saat itu diterjemahkan nih, saat itu hora trite jam ketiga dan mereka menyalibkan dia.
Yang dipersoalkan tuh hora trite, jam ketiga. Apa yang dimaksud dengan hora trite? Jadi ketiga dari mana? Jadi trite itu dari kata tritos, trite, triton. Jadi bentuk maskulin, feminin, dan neuter. Itu artinya ketiga. Beda dengan trace, ya. Trace tria itu artinya tiga. Nah, ini ketiga. Ketiga dari mana? Begini cara berpikirnya. Ini diterjemahkan mulai menjadi jam 9, artinya ketiga dari jam 6. Loh, kok bisa ketiga dari jam 6? Lihat latar belakangnya. Harus lihat keseluruhan teks ini mulai dari Markus bab 15 mulai dari ayat 1. Kalau Anda perhatikan, di dalam kisah ini, Markus menceritakan proses penyaliban Yesus. Mulai dari dia ditangkap, kemudian dia diadili, dibawa ke Golgota, sampai kemudian dia meninggal di atas salib. Prosesnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat di Markus bab 15 mulai ya di 15 ayat 1, di situ dikatakan pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Jadi Markus ini membagi kisah sengsara Yesus itu dalam 4 jangka waktu. Ya, dia bagi dalam 4 jangka waktu. Masing-masing jangka waktu ini terdiri dari 3 jam, ya, berlangsung 3 jam. Malam sebelumnya Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu dia diadili oleh para imam kepala dan juga imam agung. Pengadilan ini dimaksudkan sebetulnya untuk mencari apa masalahnya. Bagaimana mencari bukti-bukti supaya Yesus nanti bisa dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Roma. Karena orang Yahudi tidak punya hak untuk menghukum mati seseorang. Nah, malam itu mereka cari saksi-saksi palsu, kemudian Yesus setelah mungkin sempat dianiaya, dia ditaruh di satu ruangan, di penjara, di situ ditahan. Baru keesokan paginya, dia dibawa menghadap Pilatus. Karena pengadilan di malam hari, itu keputusannya tidak dianggap sah. Oleh karena itu, esok paginya baru dia dibawa kepada Pilatus. Nah, kita baca di ayat 1 tadi, dikatakan, pagi-pagi benar, imam kepala bersama-sama itu ahli Taurat ini, itu membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Dikatakan di situ pagi-pagi benar. Nah, pagi-pagi ini sekitar jam 6. Jam 6 memang tidak disebutkan pastinya kapan jamnya. Tetapi dalam perhitungan kita, karena dipakai kata proi, itu pagi-pagi benar ketika kurang lebih matahari terbit, ya, biasanya lazimnya itu dianggap jam 6 pagi. Nah, jam 6 dia dibawa ke hadapan Pilatus. Di situ terjadi pengadilan. Ditampilkan saksi-saksi palsu, Yesus diejek-ejek, kemudian Pilatus tidak menemukan kesalahannya, dia mencoba untuk membebaskan Yesus, lalu ditawarkan kepada mereka Barabas atau Yesus yang mau mereka bebaskan sebagai hadiah hari Paskah, tapi mereka memilih Barabas untuk dibebaskan. Akibatnya
Yesus tetap dijatuhi hukuman mati, lalu dibawa ke Golgota. Ya, di dalam perjalanan menuju Golgota masih ketemu dengan Simon dari Kirene yang membantu memikul salib Yesus. Lalu tiba di Golgota, mereka menyalibkan Yesus. Nah, disitulah ditulis penyaliban Yesus itu terjadi jam 9. Anda lihat di 15:25. Waktu itu jam 9 pagi. Memang di dalam bahasa Yunaninya hora trite, jam ketiga. Jam ketiga dari jam 6. Oleh karena itu, kita yang menerjemahkan di sini, kita katakan jam 9 pagi. Kalau kita terjemahkan lurus, waktu itu jam ketiga, bingung orang membaca. Tidak paham, ini maksudnya apa? Untuk memudahkan pembaca di sini, supaya teks itu dipahami, karena tujuan penerjemahan itu supaya orang mengerti isi teks. Kalau tidak bermaksud untuk mengerti, tidak usah diterjemahkan. Nah, terjemahan itu membantu pembaca mengerti isi teks itu. Karena itu, karena ini jam ketiga sesudah jam 6, maka kita terjemahkan jam 9 pagi. Jadi jam 6 Yesus dibawa kepada Pilatus, jam 9 dia disalibkan. Jadi di atas salib itu kemudian terjadi hal-hal yang luar biasa. Nah, itu Markus itu pandai sekali melukiskan bagaimana penyaliban itu terjadi. Selain dia bagi kisah penyaliban itu dalam 4 ungkapan waktu yang masing-masing waktu itu berjarak 3 jam, dia juga menekankan bahwa Yesus yang tergantung di salib itu benar-benar disalibkan. Karena itu 3 kali dia mengatakan ia disalibkan. Dan setiap kali pernyataan ia disalibkan terus diikuti dengan keterangan bagaimana dia itu tampil sebagai orang benar yang menderita. Itu kekasan di dalam apa yang ditulis oleh Markus. Oleh karena itu coba kita perhatikan. Setelah jam ketiga tadi, yaitu jam 9, Anda akan menemukan di ayat 33, jadi Injil Markus bab 15 ayat 33, dikatakan di situ, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Coba Anda perhatikan ayat ini. Pada jam 12. Nanti dikatakan, wah ini lagi penipuan. Tidak. Memang di dalam bahasa Yunaninya tertulis horas ektes. Artinya jam ke-6. Loh, mengapa jam ke-6 diterjemahkan jam 12? Karena jam ke-6 dari jam 6 pagi. Jadi jam ke-6 dari jam 6 pagi, yaitu jam 12. Kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Nah, Anda lihat di dalam bahasa Yunaninya, jam 3 itu horas enates. Artinya apa? Jam ke-9. Loh, kenapa tidak ditulis jam ke-9? Ya orang kalau ditulis jam ke-9 nggak ngerti, dikira jam 9 pagi. Maka kita di dalam menerjemahkan, kita katakan jam 3. Artinya jam ke-9 dari jam 6 pagi. Berarti jam 15 itu sama dengan jam 3 sore. Jadi sama sekali kita tidak mengubah teks ini. Tidak mengubah teks Yunani. Terjemahan itu dimaksudkan supaya orang mengerti isi teks itu. Jadi jam 3 dengan jam ke-9 itu tidak berbeda. Karena yang dimaksud dengan jam 3 sore itu adalah jam ke-9 dari jam 6 pagi. Sama dengan tadi jam ketiga adalah jam 9 pagi. Artinya jam ketiga dari jam 6 pagi. Jadi tidak salah kan? Ini sama sekali bukan bukti bahwa Injil itu
diubah. Sama sekali tidak. Anda lihat, Yesus wafat dikatakan jam ke-9, artinya jam 3. Jadi begitulah Markus melukiskan peristiwa penyaliban itu luar biasa. Dia berikan kepada kita data-data waktu, sangat rinci. Tapi jangan Anda bayangkan orang di zaman Markus itu sudah punya waktu seperti kita, jam 1, jam 2, jam 3, dengan menitnya, dengan detiknya. Belum ada di zaman itu. Cara mereka menyampaikan waktu itu berbeda dengan kita. Ya, ukuran-ukurannya itu. Nah, dari situlah kita dengan melihat latar belakang ini, kita memahami, oh ini, maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Lalu terjadilah terjemahan yang demikian. Nah, pada akhirnya kita lihat pada jam 3, yaitu jam ke-9 setelah jam 6, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi setelah dia mengatakan ini, mereka semua gempar, dikira dia memanggil Elia, cari, ya, mari kita tunggu dia apa. Tapi ternyata kemudian Yesus wafat di atas salib. Berapa lama dia di atas salib? Kalau kita hitung, jadi dia disalibkan mulai jam 9 pagi, kemudian jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu, dan kegelapan ini berlangsung sampai jam 3. Jadi 6 jam mulai dari jam 9. Dan memang biasanya orang bisa bertahan di atas salib itu bisa sampai 24 jam. Tetapi Yesus tergantung di atas salib hanya 6 jam lebih sedikit. Mengapa Markus menekankan hal itu? Mengapa Yesus tidak begitu lama di atas salib? Dari kisah yang dia sampaikan, bahkan dari pernyataannya, 3 kali dia menyebut Yesus disalibkan. Ya. Dan setiap kali disebutkan ia disalibkan, ditunjukkan bagaimana Yesus sebagai orang benar itu menghadapi penderitaan. Kita temukan penderitaan, penyiksaan yang dialami oleh Yesus luar biasa. Ya, mulai dari malam ketika dia ditangkap, dimasukkan di dalam satu ruang ya, tahanan sepanjang malam. Besok paginya diadili, dia sudah capek juga tentunya, masih harus pikul salib, masuk harus dicemeti, sehingga hanya di dalam 6 jam Yesus sudah wafat. Ketika nanti diperiksa, apakah dia biasanya supaya memastikan seorang meninggal dunia di atas salib, nanti kakinya dipatahkan, tapi Yesus tidak dipatahkan, hanya ditombak. Nah, kita ditunjukkan oleh Markus penderitaan Yesus yang luar biasa, dan 3 kali dia disalibkan. Ditunjukkan Nilo 3 kali pernyataan di ayat 15 ayat 24. Itu Anda bisa baca, saya baca teksnya di ayat 15, bab 15 ayat 24 di Injil Markus. Dia katakan begini, kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya. Seperti orang benar di dalam kitab Yesaya, mereka ditampilkan orang yang benar itu sebagai orang yang benar-benar menderita karena orang lain, dan pakaiannya dibagi, diundi. Di pihak lain juga ditekankan di sini di ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Disalibkan lagi, dikatakan, diulang lagi. Dan di dalam pengulangan itu dijelaskan alasan mengapa dia disalibkan. Di situ disebutkan ada karena dia dituduh menganggap diri sebagai raja orang Yahudi. Kemudian di ayat 27 dikatakan lagi, bersama dia
itu disalibkan 2 orang penyamun. Jadi dia terhitung di antara para penyamun. Dia orang benar, tapi terhitung di antara orang penyamun. Nah, inilah cara Markus melukiskan penderitaan Yesus. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Markus menunjukkan kepada kita, Yesus benar-benar wafat. Ada banyak saksi. Dengan inspirasi Roh Kudus, dia tegaskan kepada kita sampai 3 kali dia tekankan, dia benar-benar disalibkan. Mungkin dulu belum terpikir olehnya bahwa satu saat ada orang meragukan bahwa dia disalibkan. Tapi teks ini secara rinci menggambarkan bagaimana Yesus disalibkan. Bukan orang lain yang disalibkan. Ada banyak bukti, ada banyak saksi, ada prajurit. Bahkan yang sangat istimewa nanti, pengakuan dari kepala prajurit itu sendiri. Ya, yang menyalibkan Yesus. Dia berkata, bagus sekali pengakuannya ketika dia menyaksikan bagaimana Yesus wafat disalib. Kegelapan menyeliputi seluruh bumi, kemudian juga tabir bait Allah terpecah. Dia berkata begini, sungguh orang ini adalah anak Allah. Inilah sebuah pengakuan. Salib yang merupakan lambang penderitaan luar biasa yang harus dijalani oleh Yesus, justru membuka tabir identitas Yesus, bahwa dia ini adalah anak Allah. Dan Markus melukiskan tahap-tahap penyaliban itu dari jam ke jam, dan dia bagi dalam 4 keterangan waktu, dan masing-masing terdiri dari 3 jam. Oleh karena itu, saya kira apa yang dituduhkan oleh orang yang membuat video ini, bahwa terjemahan dari Hora Trite jam ketiga menjadi jam 9 bukanlah bukti bahwa Injil ini sudah diubah. Tapi itu justru terjemahan yang akurat dan jelas dan mudah dipahami. Terima kasih.